Angkat tangan kiri. Mahasiswa. Rakyat Intan Jaya. Alam Intan Jaya. Pernyataan sikap. Kami Ikatan Pelajar Mahasiswa MONI IPMO se-Jawa dan Bali, Koordinator Wilayah Jawa Timur Bali. Kami mendukung aksi gerakan pelajar, mahasiswa dan rakyat Intan Jaya darurat militer dan krisis kemanusiaan demi kepentingan investasi. Sejak tahun 2019 hingga 2026, Kabupaten Intan Jaya menjadi salah satu wilayah di Papua Tengah yang mengalami eskalasi konflik bersenjata antara TNI, Polri, dan TPNB. Konflik ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil. Permasalahan konflik bersenjata di Intan Jaya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan faktor keamanan mempengaruhi setiap sektor, seperti sektor sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Permasalahan utama konflik di Kabupaten Intan Jaya adalah terjadinya kekerasan bersenjata yang berlangsung secara berulang sejak 2019 hingga awal tahun 2026. Konflik tidak berkunjung berada hingga menyebabkan situasi keamanan menjadi tidak stabil dalam jangka waktu panjang. Militerisasi ruang sipil, menempatkan aparat keamanan dan pos-pos militer di wilayah permukiman masyarakat sipil menimbulkan permasalahan serius. Ruang-ruang sipil seperti kampung, jalan umum, kebun, sekolah, fasilitas umum menjadi bagian dari zona konflik, sehingga masyarakat kehilangan rasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dampak konflik bersenjata sejak 2019 hingga awal tahun 2026 telah menimbulkan berbagai persoalan kemanusiaan seperti pengungsian massal, trauma psikologi, hilangnya mata pencarian, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Masyarakat sipil, khususnya perempuan, anak-anak, dan lansia menjadi kelompok paling rentan terhadap konflik. Pengungsian dan kehilangan akses layanan dasar akibat konflik bersenjata. Banyak warga terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari tempat yang lebih aman. Pengungsian ini menyebabkan terputusnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, dan air bersih. Hingga awal tahun ini, permasalahan pengungsian belum tertangani secara menyeluruh dan keberlanjutan. Konflik yang berkepanjangan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara dan institusi pemerintah. Pendekatan keamanan yang dominan dianggap belum mampu menyelesaikan akar permasalahan konflik, sehingga menyebarkan jarak antara masyarakat lokal dan pemerintah. Upaya penyelesaian konflik terlebih banyak mengedepankan pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan dialog. Rekonsiliasi dan kesejahteraan masyarakat. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga berdampak serius pada kemanusiaan, pemerintah, pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Situasi ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pendidikan, bahwa situasi konflik dan operasi keamanan menyebabkan rasa takut dan trauma pada siswa dan tenaga mengajar. Menurutnya, kualitas pendidikan, ketidakstabilitan keamanan, keterbatasan tenaga pendidik, serta minimnya fasilitas berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Siswa tidak memperoleh pembelajaran yang keberlanjutan dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dampak ini juga dirasakan secara langsung oleh tenaga kesehatan masyarakat setempat. Kehadiran aparat bersenjata dan aktivitas operasi keamanan menimbulkan rasa takut, stres, dan trauma psikologi bagi masyarakat. Konflik ini berdampak pada meningkatkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan trauma lebih pada perempuan, anak, dan lansia. Terbatasnya akses tenaga kesehatan khususnya dokter dan perawat dari luar daerah dari tempat tugasnya. Hal ini berdampak pada meningkatnya angka kesakitan dan kematian, kerusakan atau tidak berfungsinya fasilitas kesehatan dalam kondisi konflik. Fasilitas kesehatan Intan Jaya se-Indonesia terdapat 32 pembangunan pos militer, 52 pendidikan yang lumpuh total dari 59 sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, 6 rumah sakit atau puskesmas kesehatan yang lumpuh total, 60.000 warga mengungsi Intan Jaya dan Puncak Jaya ke kabupaten terdekat yang aman dari konflik seperti Timika dan Nabire. Sementara masih belum kembali ke kampung halamannya.
pernyataan sikap dan tuntutan berdasarkan situasi di atas. Gerakan pelajar mahasiswa dan rakyat Intan Jaya menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Pemerintah Intan Jaya segera tegakkan infrastruktur dan infrastruktur. 2. Mendesak kepada Komnas HAM Republik Indonesia usut tuntaskan kasus Suangama. 3. Pemerintah Intan Jaya segera pulangkan pengungsian ke kampungnya. 4. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto segera tarik 32 pos militer dari Intan Jaya. 5. Pemerintah Intan Jaya segera tegakkan pembangunan ekonomi rakyat. 6. Pemerintah Intan Jaya segera mengaktifkan 42 sekolah yang lumpuh selama 6 tahun. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak terkait. Malang, 13 Januari 2026.